Ya, apakah satu hari 2, 3, 7, 40, 100 ini termasuk niyahah? Saya enggak jawab. Yang jawab ada sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Sahabat Jarir ibni Abdullah al-Bajali. Ya, antum bisa koreksi dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Imam Ibni Majah nomor 1612 dengan sanad yang sahih. Kata sahabat Jarir ibni Abdullah al-Bajali, beliau mengatakan, kunna nara al-istima'a ila ahlil mayit wa sun'atat ta'am minan niyahah. Kata sahabat Jarir ibni Abdullah al-Bajali, beliau mengatakan, kami para sahabat, ya, menganggap, menentukan hukum, menganggap kumpul-kumpul di rumah orang yang meninggal dunia, ya, disiapkan makanan, itu termasuk meratapi mayit. Jadi yang ngomong ini bukan kita, tapi sahabat, para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Dan para sahabat kalau kumpul dalam suatu masalah gak mungkin salah. Saya ulangi, sahabat kalau mereka telah sepakat dalam suatu permasalahan hukum gak mungkin salah, pasti benar. Karena Nabi telah bersabda, mastama, yani la tastami ummati fi dhalalah. Ya, ulama-ulama dari umatku ini enggak akan mungkin sepakat dalam kesesatan. Dan sahabat itu ada ulamanya ulama. Ya, para sahabat Nabi itu ulamanya ulama. Mereka telah bersepakat kumpul-kumpul di rumah orang yang meninggal dunia, ada makan-makan di situ, minan niyahah, meratapi mayit. Maka Imam Asy-Syafi'i, ya, belum mengatakan di dalam kitabnya Al-Juz yang pertama halaman 308, belum mengatakan wa akrahul ma'tam wahyal jamaah wa illam yakun bukaun, ya, fa inna dzalika yujaddidul hasna. Kata Imam Syafi'i, dan aku sangat-sangat membenci, ya, kumpul-kumpul, yakni maktam. Yang dimaksud maktam itu ada kumpul-kumpul di rumah orang yang meninggal dunia walaupun enggak ada tangisan di situ, kata Imam Syafi'i. Mengapa? Karena itu akan menyebabkan sedih setelah sedih, ya, menyebabkan sedih, diperbarui sedih lagi, ya. Orang yang sudah sedih kemudian dia sedikit reda, ditambahi lagi sedihnya sehingga ingat lagi dia, ya, akan kematian suaminya, kematian istrinya, kematian orang tuanya, ya. Maka berkata Imam, yakni Al-Ghari, antum bisa lihat dalam kitab Tuhfatul Akhwadi, kata Imam Al-Ghari, ya, wastina'u ahlil mayyiti ta'ama li ajli istima'in nasi alaihi bid'atun makruhatun, ya, bal sa'an Jarir kunna nara al istima' ila ahli mayyit wa sun'ati ta'am minan niyahah. Kata Imam Al-Ghari, beliau mengatakan keluarga orang yang mati membuat makanan untuk, yakni apa itu, untuk kumpul-kumpul orang banyak, itu ada bid'atun makruhatun, bid'ah yang sangat dibenci dalam Islam. Antum bisa lihat dalam kitab Tuhfatul Akhwadi, ya. Cuman kita hanya menyampaikan apa adanya, ya. Kita nggak bisa memaksa, ya. Kalau lakukan silahkan, tapi, ya, tapi resikonya ditanggung sendiri. Apa kita nggak kasihan pada orang tua kita? Apa kita nggak kasihan pada ibu dan bapak kita, ya? Mereka diazab dalam kuburnya karena sebab perbuatan kita. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, al-mayyitu yu'adzab fi qabri bimanih anhu. Mayit itu akan disiksa di alam barzahnya, di alam kuburnya dengan sebab niyahah yang dilakukan oleh kerabatnya. Apa kita nggak kasihan ayah kita, ya? Kita enak-enak makan, ayah kita dimblek-blek di alam barzahnya itu. Kita enak-enak minum, makan macam-macam, ibu kita disiksa di alam barzahnya. Apa enggak kasihan kita ini? Apa bakti kita kepada mereka? Ya, andai saja dana untuk itu gunakan pada yatim piatu,
fakir miskin, ya, pesantren, pendagang ini malah luar biasa itu, ya. Misalnya ini 5 juta untuk lembaga pendidikan, orang tua kita dapat terus itu, kan eman-eman, ya. Misalnya ritual semacam itu dananya habis 10 juta, ya, ambil 10 juta kasihkan masjid sudah, ya. Ini untuk hambal misalnya, selama digunakan untuk sholat kan dapat pahala orang tua kita, ya kan, sama-sama 10 juta. Atau mungkin untuk lembaga pendidikan pesantren, ya, ini 10 juta untuk bangunan, selama bangunan itu gak hancur dia dapat pahala terus itu, ya. Daripada kita melakukan untuk makan-makan semacam itu, orang tua kita disiksa, ya, kita juga habis dana sebanyak itu, ya. Pak Ustadz, tapi Ustadz ini mengatakan ini, makanya saya mengatakan bukan ini jawaban, bukan jawaban saya, tapi jawaban para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kita mau menentang para sahabat Nabi? Pada mereka ditazkiyah oleh Allah dalam kitab Taurat, ya, dikasih rekomendasi oleh Allah dalam kitab Taurat. Ribuan tahun mereka belum lahir telah dipuji dalam kitab Taurat. Ratusan tahun mereka belum lahir disanjung-sanjung Allah dalam kitab suci Injil. Bahkan juga disanjung dalam kitab Al-Quran. Allah telah berfirman, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Disanjung Allah dalam Al-Quran itu. Apa mereka sesatkan? Gak mungkin, ya. Cuman kita hanya menyampaikan, gak bisa maksa. Lakukan monggo, resiko ditanggung penumpang. Gak lakukan, baik, ya, lebih baik digunakan untuk yang lain, ya. Demikian yang lebih bermanfaat.